Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi ja'ala da'wata ilal huda wa dilalata 'alal khairi wan nasihata lil muslimin. Min afdhalil qurbati wa arfa'i darajati wa ahammil muhimmati fiddin wa dzalika sabilul anbiya illahil mursalin wa awliya'ihi sholihin wal ulama il amilin ar-rasikhina fil ilmi wal yaqin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin rasulil amin wal habibil makin khatimin nabiyyin wa imamil muttaqina wa sayyidis sabiqina wal lafiqin wa ala alihi wa ashabihil mukhlisina shadiqin wa ala tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ila hadrati jamil malaikatil muqarrabin alaihi wassalatu wassalam wa jamil anbiya wal mursalin wa ulil azmi minar rusul wa khususan sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajmain wa ila hadratin nabiyina al-hujr Abdul Abbas Baliyah ibn Malkan alaihi salam wa ila hadratin sa'iri sadatina sufiyatul muhaqqiqin wal awliya sholihin wal ulama il amilin aina ma kanu min masyariqil ardi ila maghribiha khususan ila hadrati awliya itis atil ladzina balaghu fina fi kullatina Indonesia wa khususan ila hadrati mu'allifu hadzal kitab bin nasr al-diniyah wal wasayal imaniyah Syekhul Imam Barakatul Anam Sayyidil Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad qaddasallahu sirrahum wa nafa'ana Allahu bihim wa bi ulumihim fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa masyayikhina wa ikhwanina wa asadirina wa ila arwahi min jami' ahlil kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa khususan ila ruh khususan ila ruhi wa ila ruhi khususan 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 summa ilayya wa ila jamil hadirin fi hadzal majlis mubarak insyaallah bi sihhati wal afiyah wa bi salamati wal barakah wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi niyatin sholihah hasil maqasidana wa maqasidahum ajmain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Allahumma ya Allah ya Hayyu ya Qayyum ya Badi as-samawati wal ardh ya Malikal mulki ya Dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka taubata wal inabata wal istiqamata ala syari'atil warra wa tariqatil bayda wa tamassuki tamika arqatit da'wati wa tarbiyati awliya utiska warzuqna kamala tibai khairil bariyah. Allahumma alhimna ilman na'rifu bihi awamiraka wa na'rifu bihi nawahiyaka warzuqna Allahumma balagata fahmi nabiyyin wa fasahata qudil mursalin wa sur'ata ilhamil malaikatil muqarrabin wa akrimna Allahumma bil nuril ilmi wa judatil fahmi wa sur'atil fahmi warzuqna al hikmata wa ma'rifatal ilmi wa sabati zihni wal aqli wa akhrijna min dhulumatil wahmi wa alimna syarah hikmatika bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Hadirin jamaah majlis Rekhlatul Rohaniyah Auliya Tis'ah, jamaah majlis wisata rohani Wali Songo Pasurudan Songo Langit Riyadus Salikin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam sembuh, sehat, selamat, sejahtera, bahagia, sukses untuk kita semua, barokah, manfaat, fid dini wa dunya wal akhirah. Rahayu sagung dumadi. Semoga seluruh makhluk di alam semesta, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu pada segala tingkatan, senantiasa mendapatkan ketenangan, ketentraman, kenyamanan, keamanan, kedamaian dan keselamatan, kesejahteraan dan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah, dengan berkat taufik, hidayah, inayah, kudrat dan iradah serta izinnya pada malam hari ini kita masih dapat berjumpa dan berkumpul kembali bersama-sama bersilaturahmi dalam rangka khilaful zikri, halaqah zikir. Kita berkumpul duduk bersimpuh sejenak meninggalkan seluruh aktivitas duniawi kita untuk semata-mata berzikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, mengingat kebesaran, keagungan dan kekuasaannya dengan melaksanakan tabarukan, nalab, barokah, mengkaji kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasoyal Imaniyah sebagai referensi di dalam tafakur, mutolaah serta diskusi kita pada malam hari ini. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semoga dengan wasilah tabarukan kita mengkaji kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasoyal Imaniyah ini, Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan membimbing kita sekalian menuju jalan kesempurnaan. Kesempurnaan ilmu, kesempurnaan iman, kesempurnaan ihsan, kesempurnaan Islam, serta kesempurnaan hidup dalam berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala secara totalitas, secara kafah. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita sekalian kuwah ilahiyah, ilmu laduniyah, sehingga ilmu-ilmu yang telah kita kaji dan seluruh aktivitas, seluruh kegiatan kita sehari-hari, dari mulai bangun tidur hingga tidur kembali, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai ilmu yang berfaedah untuk kehidupan kita fid dini wa dunya wal akhirah, serta dicatat dan dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai amal ibadah kepadanya yang telah kita jadikan bekal ketika kita kembali pulang menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan husnul khotimah. Li kulli niyatin sholihah ajarakumullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, saya bacakan, kita akan masuk ikut sini ya. Halaman 138. Baris ketiga dari atas. Qala Hujjatul Islam rahimahullah. Sudah ketemu ya. Saya bacakan, kemudian nanti diikuti. Lalu kita kaji, kita tafakuri, serta kita telah bersama-sama untuk mengambil hikmahnya. Qala musannifu hadzal kitab. Qala musannifu hadzal kitab. Rahimahullahu wa radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Hujjatul Islami. Qala Hujjatul Islami. Rahimahullahu. Az-zikru ala arba'i maratiba. Al-ula dzikrul lisani faqat wasaniyatu dzikrul qalbi ma'al lisani takallufan wasalisatu dzikrul qalbi tab'an wa huduruhu ma'al lisani min ghairi takallufin warrabi'atu istilahul mazkuri ala qalbi wastiqrahu bihi qala wal martabatul ula qalilatun naf'i wa dha'ifatul asari yakni biha dzikrul lisani ma'a ghaflatil qalbi intaha kalamuhu bima'nahu wala syakka anna dzikrul lisani ma'a ghaflatil qalbi qalilul fa'idati wa naf'i walakinnahu wailun min tarki dzikri roksan kila libadil arifina inna lanadkurullaha wala najidu huduran waqala ihmadullah alladhi zayyana jarihatan min jawarihikum bidzikrihi yakni bihal lisana fayambagi liman akhoda bidzikri bilisanihi ayatakallafa ihdoro bihi ma'al lisani hatta yasiro zakirum bihima jami'a takallafan fi awalil amri summa la yazalu yuwajibu ala dalika hatta yazuqal qalbu lazzata dzikri
dzikri wa tasruku alaihi anwaruhu wa inda dalika yahduru bila takallufin wala mu'natin bal rubbama soro ila halatin la yumkinuhu ma'ahas sabru anid dzikri wala ghaflatu anhu wallahu a'lam bissawab. Mari kita artikan kembali ke halaman 138. Qala telah berkata Hujjatul Islami rahimahullah Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullah Az-zikru berzikir itu ala arba'i maratibah terbagi atas 4 martabat atau tingkatan. Al-ula yang pertama zikrul lisani faqat ialah zikir lidah belaka. Wasaniatu kedua zikrul qalbi zikir hati ma'al lisani serta lidah takallufan dengan susah payah. Wasali satu yang ketiga zikrul qalbi ialah zikir hati tab'an menurut pembawaan wa kuduruhu dan hadir hati ma'al lisani bersama lidahnya min ghairi takallufin dengan tidak susah payah. Warabi'atu dan yang keempat istilahul mazkuri ialah menguasainya mazkur atau yang diingat alal qalbi kepada hati wadzikruhu dan tenggelamnya hati bihi kepada mazkur atau Allah. Berkata Imam Ghazali wal martabatul ula dan martabat yang pertama qilatun nafsi adalah sedikit kemanfaatannya badoi fatul asari dan lemah bekasnya yakni biha bermaksud Imam Ghazali dengan martabat ula itu zikrul lisani pada zikir lisan ghaflatil qalbi serta lalai hatinya intaha selesai sudah. Kalamuhu perkataan Hujjatul Islam bimaknahu dengan maknanya wala syakka dan tidak diragukan lagi ana zikrul lisani bahwasanya zikir lisan ma'a ghaflatil qalbi serta lalai hatinya qalilul faidati adalah sedikit faedahnya menafi dan kemanfaatannya. Walakinahu akan
tetapi tulisan itu khairun lebih baik min tarkil zikri daripada meninggalkan zikir roksan sama sekali kila dikatakan libadil arifina kepada sebagian orang-orang ahli makrifat Inna lana syukurullah sesungguhnya kami benar-benar berzikir kepada Allah wala najidu tetapi kami tidak mendapatkan ujuran hadir hati pakola maka berkata arifin memujilah kamu kepada Allah alladzi zayyana yang telah menghiasi jarihatan suatu anggota badan min jawarikum dari anggota badanmu bidikrihi dengan berzikir kepada Allah yakni biha dia maksudkan dengan jarihah itu al-lisana ialah lidah Bayam bagi maka seyogianya liman akhoda bagi orang yang mengambil fitri dalam zikir bilisanihi dengan lidahnya ayat takalapa bahwa ia harus memaksakan diri untuk menghadirkan qalbihi hatinya ma'alisani bersama lidah hatta yasiro sehingga jadi ia zakiron orang yang berzikir bihima dengan kedua-duanya jami'an secara bersama-sama takalufan dengan jalan jerit payah di awalil amri pada permulaan perkaranya summa kemudian la yazalu ia senantiasa yuwazibu mengerjakan terus menerus ala dalika pada berzikir demikian hatta yadukal qalbu sehingga hatinya merasakan lezat zikri lezatnya berzikir batas ruko dan sampai menyinari alaihi kepadanya anwaruhu beberapa cahaya zikir fa'inda dalika maka ketika demikian ya guru hadirlah hati bila takallufin dengan tidak susah payah wala mutatin dan tidak ada sakan Balubama bahkan terkadang soro menjadi bila halatin orang itu sampai kepada keadaan ayung
yang tidak memungkinkan maha bersobru bersobar dari berzikir anidikri bersamanya walal goplatu anhu dan tidak mungkin lalai dari berzikir itu. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah tabarukan kita An-Nasr Hijriyah wal Wasoyah Utsmaniyah sebagai referensi atau rujukan di dalam kajian tafakur mutolaah serta kita pada malam hari ini yang baru saja kita baca bersama dan telah kita ketahui maknanya lafaz demi lafaz. Semoga dengan wasilah usaha ikhtiar kita ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita sekalian, mampu memahami makna-makna serta hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya. Untuk itu mari kita pahami, kita tafakuri, kita siapkan wadahnya, hati dan pikiran kita dengan hati yang bersih, pikiran yang jernih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita sekalian, mampu menerima pancaran nurul ilmi ke dalam kolbu dan pikiran kita masing-masing, sehingga ilmu Allah yang mulia ini tertancap di lubuk hati kita yang paling dalam, dan kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi hamba-hamba Allah yang mulia di sisinya. Qabul ya rabbal alamin. Amin. Qala musannifu hadzal kitab rahimahullah wa radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Hujjatul Islami rahimahullah, az-zikru ala arba'i maratibah. Qala telah berkata Hujjatul Islam, Syekh Hujjatul Islam itu adalah Syekh Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullah. Apa kata beliau? Az-zikru ala arba'i maratibah. Berzikir itu terbagi menjadi 4 martabat, 4 tingkatan. Nah, kita ini yang aku ahli zikir, ini kita cek sekarang, kita termasuk ahli zikir tingkat yang mana, ya gitu ya. Ini barometer. Ya untuk diri sendiri, ya, gitu. Zikir yang kita persembahkan pada diri kita itu zikir tingkat mana? Al-ula, tingkatan zikir yang pertama, zikrul lisani fakot. Zikirnya cuma zikir lidah. Tok. Nah, fakot itu tok itu berapa? Lambi ini tok. Lisan itu lambi, lidah. Kamu betul ambil zikir. Ya, ada nggak? Ada. Kita termasuk itu apa enggak? Kita yang tahu diri. Diri sendiri ya, nah itu kita persembahkan pada diri kita. Nanti kita bisa mempersembahkan sama orang. Bahasanya tuh dan zikir tingkat kedua, martabat kedua, zikrul qalbi ma'al lisani takalufan. Yang kedua itu zikir hati beserta lidah. Beserta lidah, takalufan, tapi dengan susah payah. Zikirnya itu antara hati dan lisan itu mau dibarengi angel pol gitu Pak. Tapi berusaha zikir kalau antara kolbu dan lidah itu pengen zikir bareng, tapi dengan susah payah. Gitu. Sampai dikusuk-kusuk nih loh ya Pak. Tapi sudah ada usaha antara lidah dan hati itu bersama-sama walaupun susah payah. Iya Pak, kadang-kadang malah iso, kadang-kadang terus hilang gitu ya. Ngono hilang gitu ya. Nah itu namanya zikir qalbu ma'al lisan, tapi masih dengan cara yang susah payah. Ya. Sholat termasuk, ya kan. Makanya wajib sholat kali zikri, sholatlah kamu untuk mengingat aku.
Ya ada yang sholat cuma gerakannya tok, hatinya orang. Tapi ada yang kepengen khusyuk, hati sama lisan. Kadang bisa, kadang hilang, upaya lagi supaya khusyuk lagi, hilang lagi gitu ya. Ada kan? Nah, iya itu. Kira-kira gitu. Ini masalahnya yang bisa merasakan diri sendiri. Ini kan input. Input supaya dijadikan bahan proses berpikir. Kemudian ada output. Oh, aku pak termasuk input yang ini. Nah, nanti outputnya usahanya lebih mempeng. Bisa dipahami ya? Ya. Wasari 1 dan zikir tingkat ketiga atau martabat ketiga, zikrul qalbi tabu'an wa uduruhu ma'alisani min ghairi takallufin. Yang ketiga itu zikrul qalbi tabu'an, zikirnya hati ya, menurut apa kebiasaan pembawaan. Zikir kolbunya bukan membayarkan, emang udah bawaan. Kalau zikir berarti zikir kolbu bawaannya. Waktu dulu ma'alisan dan hadir hati itu bersama lidahnya, itu sudah menjadi kebiasaan. Topan itu udah otomatis bawaannya, dia asal zikir kolbi otomatis lisan, karena zikir lisan berarti kolbunya melot itu topan, tabiatnya sudah seperti itu zikir. Bukan lambene kolbunya ya lisannya sudah terbiasa berjalan bareng untuk berzikir minggu ini takalufin tanpa bersusah payah, udah nggak ada upaya, memang kebiasaannya udah begitu. Pembawaannya pokoknya kalau dia zikir lidah itu mesti ada dalam munculnya, zikirnya muncul dari dalam lidahnya nih otomatis ikut. Itu sudah topan, udah nggak susah payah, udah terbiasa. Ya itu harus dengan latihan. Riyadhah mujahadah. Mengapa tidak ada riyadhah mujahadah? Ada tawajuhan, untuk itu adanya. Kenapa kita ada bimbingan zikir di Sanisia? Kalau nggak dibimbing nggak bisa. Nggak bisa. Itu urusan dalam kan. Urusan rasa. Nanti tak cerita. Nanti di luar. Warobiatu dan tingkatan zikir keempat, istilahul madhuri alal qalbi wastigro bihi. Tingkatan zikir yang keempat ini istilah itu menguasainya al madhuri, madhur yang diingat. Jadi menguasainya yang diingat. Kira-kira kalau zikir Allah yang diingat siapa? Allah. Menguasainya Allah al-qalbi kepada hati, hati berobu dan tenggelamnya hati itu bihi kepada mazkur kepada Allah. Jadi qalbunya sudah dikuasai oleh Allah. Kemudian hatinya sudah tenggelam bersama Allah. Angel, ini lemah Pak. Nilem mau macam-macam ya nggak bisa. Nilem kok sambil bawa perahu. Bisa nggak nilem sambil bawa perahu? Ngampul terus apa? Nilem. Ya, tenggelam bersama Allah. Itu nanti ada lazat. Surga tertinggi itu di situ. Jannah yang paling tinggi itu. Itu yang martabat keempat. Kayaknya kita yang martabat keempat ya, kayaknya ya. Udah pikir tenggelam, karena ini mau kok dari tenggelam, ngerti kok. Semua Muhammad kaget gitu guys, saking tenggelamnya sampai ketemu. Jadi lu guys, nah ya. Pola, nah kemudian saya Hujjatul Islam Imam Ghazali rahimahullah berkata lagi, wal martabatul ula qalilatun nafi wa dhaifatul asari. Zikir tingkat pertama itu sedikit sekali manfaatnya.
dan sangat lemah asarnya bekasnya. Manfaatnya apa dikir negator? Ya lumayan aja, lumayan lah kalau kita pakai tahlilan oleh berkah. Kira bener, bekasnya dikir ya Allah, bukan dikir ya bukan. Oke, ada ya? Kebanyakan apa? Kebanyakan. Ramaian barang ya. Ini ya kita ini kan baru meter ya kan. Ya kenyataannya begitu mau dibilang apa? Kenyataannya yang ada. Oke. Bukan nggak ada manfaatnya, ada nih. Baru berkati. Apa itu? Yakni biha dikronisani ma'a goplatil kolbi. Yang dimaksudkan oleh Imam Ghazali adalah dikronisan. Yaitu zikir martabat pertama, yaitu zikir lisan ma'a goplatil kolbi yang disertai dengan hati yang lalai. Oleh sana la ilaha illallah, hatinya itu berkah. Yang intaha kalamuhu bima'ahu, selesailah sudah ya perkataan Syekh Hujatul Islam bima'ahu dengan mengandung maknanya walasaka ana dikronisani ma'abulatil kolbi kolilul faedati wa naf'i. Jadi maknanya dikirlesan dengan menggoplah itu walasaka dan tidak sak lagi, tidak dilakukan lagi. Ana dikronisani ma'amurati, bahwa sesungguhnya zikir lisan yang disertai dengan hati yang lalai ma'amuratil qalbi qalilul faidati, sangat sedikit faedahnya, benafi dan sedikit manfaatnya. Bukan nggak berfaedah, berfaedah yang sedikit. Bukan nggak bermanfaat, ya bermanfaat yang sedikit. Walakinahu khairun, dan akan tetapi zikir lisan walaupun tidak disertai kolbu itu jauh lebih baik minta zikir daripada orang yang tidak pernah berzikir roksan sama sekali. Lumayan lah daripada yang nggak pernah zikir belas. Jadi saya boleh WAP sih zikir. Ya, walaupun cuman atau grup orang melihat orang ada zikir, padahal ya lumayan lah daripada yang tidak sama sekali. Oh ya, saya pahami ya. Lanjut, sampai enak apa? Kila libatil arifina inalana taqurullaha walana jitu kuduron. Pakola ikmatullah alladzi zayyana jarihatan min jawarikum bidikrihi, yakni bihal lisani. Nah, kila libatil arifin dikatakan oleh sebagian ulama-ulama ahli makrifat, dikatakan bagi sebagian orang-orang yang ahli makrifat, inna lana kuruboha, bahwa sesungguhnya kami ya berzikir kepada Allah, walana jitu kuduron, dan tidak kami dapati hadirnya hati. Pakola, maka berkata bagi arifin. Jadi ada orang yang mengatakan kepada sebagian ahli makrifat, kami ini suka berzikir, tapi nggak pernah bisa zikir yang hadir dalam hati saya. Gimana zikir yang gitu? Zikirnya cuma lambene tok. Apa jawabnya ulama ahli arifin? Pakola, matullah, udahlah, bersyukurlah kamu kepada Allah, memujilah kamu kepada Allah. Kenapa? Al-Ladzi zayyana jarihatan, yang telah menghiasi jarihatan suatu anggota badan menjawarifikum, daripada salah satu anggota badanmu, bidikrihi, dengan dikir. Apa itu? Yakni bihalisan, yakni yang dimaksud adalah anggota itu adalah lidah. Lalu kiai ahli marifat nih, saya datang. Kiai, gimana ya? Saya ini termasuk
ahli zikir tapi yang tingkat pertama. Yaitu zikirnya cuma lidah tok, tapi nggak bisa hadir dalam hati. Apa jawabnya Alimah Merah? Ahmadullah. Sudahlah, kamu memuji Allah aja yang telah menghiasi anggota-anggota badanmu, salah satu anggota dari anggota badanmu yang telah menghiasi lidahmu dengan zikrullah. Lumayan lidahmu dihiasi Allah pakai tetap alhamdulillah sudah bisa zikir walaupun cuman lambe. Bijaksana sekali ya. Iya. Zikir terus, latihan terus sampai bisa. Daripada yang tidak sama sekali. Jawabannya begitu. Nah, ada himbauan. Bayang bagi liman aku tapi dzikri bilisanihi ayatakalapa iqbara qalbihi ma'alisani hatta yasiro dakiro bihima jami'an takalufan fi awalil amri summa la yazalu yuwajibu ala dzalika hatta yadukul qalbu ladata dzikri wa tasruku alaihi anwaruhu Pak indah dalika yakulu bila takalufin wala munatin bal upama soro ila alatin la yulinuhu ma'aha sohlu anidikri walal goplatu anhu. Artinya pada bagi maka semestinya sayudiannya liman bagi orang-orang akhoda yang mengambil fitrihnya di dalam zikir bilisani dengan lidahnya ayat lama bahwa ia harus memaksakan diri. Sebenarnya bagi orang yang baru bisa berzikir lewat lidahnya, memaksakan diri, memaksakan diri artinya yang sungguh-sungguh. Usahanya disebut mujahadah. Kalau riyadhah itu artinya latihan. Mujahadah itu memaksakan diri berjuang dengan sungguh-sungguh. Ya, untuk apa? Iqrarul bihi. Untuk apa? Menghadirkan hatinya sungguh-sungguh supaya menghadirkan hatinya untuk zikir itu. Ma'alisani supaya bisa bersama-sama zikir dengan lisannya. Hatta yasiro dakiro bihima sehingga jadilah dia ya, orang yang berzikir dengan keduanya, berusaha sungguh-sungguh untuk bisa berzikir dengan keduanya. Yang zikir lesan, yang zikir paham ya? Harus menjaga sungguh-sungguh. Ya, kalau jami'an, ya, jami'annya secara bersama-sama antara kolbu dan hati. Kita harus berusaha sungguh-sungguh. Kalau kita masih tingkatan zikir lisan, pakor, pakai lesan tok. Berusaha sungguh-sungguh mengatakan supaya antara lidah dan hatinya itu bisa bersama-sama berzikir dengan hati dan lisan bersama-sama. Takalufan memang susah payah ya, dengan susah payah takalufan itu. Dengan jalan ya payah. Dengan susah payah. Fi awalil amri pada permulaannya. Memang awalnya memang susah, tapi jangan bosan, jangan putus asa. Terus riyadhah mujahadah. Pada mulanya agak susah. Sumalaya dalu, kemudian ia terus menerus senantiasa, ya, senantiasa yang dalu tidak gincir, diwajibu mengerjakannya terus menerus wajib. Ala dalika kepada berzikir demikian, jangan malam Jumat doang. Malam Jumat itu kan waktunya cuma sebentar. Ada kan tawajuhan dengan murabi. Itu tujuannya apa? Hanya untuk menerima bimbingan. Selanjutnya harus terus menerus berjuang ya mujahadah. Malam Jumat kok ya. Kalau malam Jumat saya hilang nih. Terus sampai kapan? Kata ya dukul kolbu. Sehingga hatinya itu bisa merasakan lazat zikri, lezatnya di zikir. Sampai hati itu merasakan
lezatkan zikir. Ternyata zikir itu lezat. Ya. Batas ruko alaihi anwaruhu, dan sampai menyinari cahaya-cahaya zikir itu menerangi dirinya dengan cahaya zikir. Ya, itulah nur. Pak Indradalika, maka ketika yang terjadi demikian itu, ya dulu bila takanfil, bisa hadirlah hati itu dengan tidak lagi bersusah payah, walau natin, dan tidak lagi ada risiko apa-apa, yang ada lezat. Itulah disebut lazatul zikri. Kita enggak lagi terbiasa. Kenapa? Sudah dilatih dengan sungguh. Sudah riado mudah kok itu berarti mujahadahnya kurang, riadonya ya kurang. Barubama sono ila halatin. Bahkan terkadang jadilah orang itu sampai kepada keadaan layung pinuhu yang tidak memungkinkan mahasobru bersobat dari berzikir, daripada berzikir bersamanya. Musuh sampai enggak mungkin bisa sabar seolah-olah itu bisa zikir seperti itu seolah-olah itu rasa sabaran. Alhamdulillah saya selalu malah heran dengan zikir. Ya, jangan terus sampai itu urusan rasa, urusan jauh. Makanya apa begitu, buku dan itu ada itu. Ya jukal kalbu, sampai hati itu merasakan, itu merasakan ini lezatnya zikir itu. Sampai daripada zikir itu rata-rata ya itu tidak sah. Penting nggak gitu. Menurut saya kru. Berarti kru apa? Kru nggak ada semangat, nggak ada. Terus diusahakan. Walau pelaku dan tidak lagi lalai daripada zikir otomatis. Akhirnya dia apa? Dia bisa menjadi orang-orang yang disebutkan dalam Al-Quran, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Itu sudah menjadi tabiat, menjadi tabiat, sudah menjadi keniscayaan, sudah menjadi kebiasaan. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah kabarukan kita An-Nasyr Dunia wal Wasaya Imania sebagai referensi atau rujukan di dalam kajian apapun mutolak serta diskusi kita pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan bimbingan, taufik, hidayah dan hidayahnya kepada kita sekalian, memberikan kekuatan lahir dan batin mampu mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi hamba-hamba Allah yang muslimin, mukminin, muhsinin dan muttaqin yang selamat, sejahtera, bahagia di dunia dan di akhirat. Qabul ya Rabbal alamin. Waktunya masih ada dan mumpung nggak ada itu barangkali ada hal yang mau ditanyakan, disampaikan, didiskusikan. Monggo, apabila ada pemahaman ini Pak, menurut saya begini ya, boleh, monggo, silakan. Demikian, banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Saya hanya mengingatkan, insya Allah besok Jumat malam Sabtu ada pengajian bulanan, sahir dan siar musyawarah wali songo, monggo persiapan. Ya, baiknya bagaimana, apa yang harus ditampilkan itu bisa dirembuk bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa ala ali. Cuma belum tutup besok.
Thank you.